Halo teman-teman, perkenalkan saya Khairil Miftahul Huda dengan NIM 25115. Dan saya Sia Anione Steven dengan NIM 250411100008. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS kami, Yuk Nyawit, yaitu platform digital mengenai edukasi pembudidayaan tanaman sawit. Langsung masuk ke webnya. Jadi ini adalah tampilan utama dari website kita, yaitu ada bagian home, panduan, identifikasi, observasi, dan juga referensi. Dan ketika dikecilkan maka akan responsif, menyesuaikan, yaitu akan muncul tombol hamburger. Di bagian indeks, yaitu di dalam kontainer kita membuat 4 kelas yang nantinya akan dijadikan sebagai grid, yaitu ada kelas header, lalu ada kelas sidebar, lalu ada kelas konten, dan juga kelas footer. Langsung masuk ke stylenya. Ya, jadi menggunakan display grid, grid template area, yaitu header, terus di tengah ada sidebar dan konten, dan bawahnya ada footer. Tapi ketika responsif di bawah, yaitu ketika max width-nya kurang atau sama dengan 768 pixel, maka isinya akan cuman header, konten, dan juga footer. Jadi sidebar-nya nanti akan disembunyikan. Lanjut ke bagian indeks lagi. Jadi di kelas header nanti akan ada button hamburger ketika dikecilkan, lalu judul dan juga logo. Lalu di bagian sidebar ada menu, yaitu indeks, lalu panduan, identifikasi hama, observasi, dan juga referensi. Di bagian indeks kami kontennya menampilkan pembuka, yaitu kalimat pembuka, dan juga sebagai dashboard utama kami kita menampilkan tabel hama dan juga penjelasannya. Lalu di bagian panduan kami menampilkan panduan-panduan mulai dari persiapan lahan dan juga sampai manajemen pemeliharaan tanaman rutin. Oke, di sini akan kami jelaskan bagian hama. Oke, di sini kita akan bahas mengenai hama. Di hama kita membuat tabel yang isinya adalah tabel-tabel hama dan juga penyakit. Karena di HTML isinya cuma itu aja, mungkin kita akan langsung bahas di bagian CSS-nya aja langsung. Di awal kita menggunakan import URL Google Font. Jadi kita ngambil font dari Google. Kenapa tuh bang? Karena di sini fontnya terbatas dan kurang menarik fontnya, jadi kita pakai fontnya dari Google nanti. Terus di sini untuk pengaturan kontainer dan juga yang lainnya ada header, sidebar, konten, dan lain-lain. Karena ini seperti settingan biasa aja yang cuman nyeting layout doang, kita langsung ke bagian apa ya, Paling hamburgernya aja ya. Iya, Langsung ke hamburgernya aja. Oke, di bagian hamburger. Di sini di hamburger sebenarnya kita setting non. Jadi ketika dibuka hamburgernya itu nggak keluar. Tapi keluarnya nanti ketika di media ini max width, ketika sudah mencapai kurang atau sama dengan 768 pixel. Nanti hamburgernya akan keluar sidebarnya. Jadi dapat diklik, dan juga isinya nanti cuman konten, header, konten, dan juga footer. Sidebarnya nanti bisa ketika diklik hamburgernya. Oke, kita masuk ke observasi. Nah, di observasi ini ada beberapa button nih.
yaitu button input input file, Masukkan gambar. ya, yaitu untuk image. Nah, coba masukkan gambar choose file. Choose file. Apa itu? Yang sesuai dong. Oh ya sesuai. Ya sesuai. Di aset nggak ada ya? Nah, bisa dihapus dulu berarti. Iya. Hapus dulu. Aset misalkan Yang ini. bawah ada itu kok, sawit D1 coba. Ya, Sawit D1. D1. Bawah. Oh, ini. Ya. Terus masukin tanggalnya. Masukkan tanggal. Nggak usah. Awalnya Ini itu ini diklik aja nggak? Oh, bisa. Bisa. Nah, coba masukin tanggal 1 aja. Nih. Ya ini, coba klik ini. Iya. Tanggal 1. Oke. Lalu submit. Langsung submit. Nah, nanti akan keluar cardnya. Dan juga bisa ditambahin juga nanti. Coba tambahin lagi yang sawit Tambahin D2. Sawit D2 ini. Coba tanggalnya masukin seminggu setelahnya. Tanggal 8 coba. Tanggal 8. Ya, Submit lagi. Nah, itu Ya, akan kan keluar langsung. juga. Dan nanti bisa dihapus riwayatnya Dengan cara di button hapus semua riwayat. Nah, oke. seperti itu. Langsung ke bagian scriptnya aja mungkin. Udah? Sudah? Yaitu di bagian cons input gambar itu semuanya digunakan untuk mengambil elemen HTML-nya nanti. Iya. Lalu kita buat fungsi muat data. Fungsinya ini bertujuan untuk membaca data dari local storage lalu menampilkannya. Yang awalnya diambil dari inputan si user. Iya. Lalu Lalu data ada lokal ini fungsinya untuk mengambil data dari local storage yang tadi kita udah masukkan tadi. Nanti akan diambil dari situ datanya. lalu ini berfungsi untuk membuat si cardnya Iya. dengan styling seperti ini, dengan border, padding, margin, button, border radius, background color, dan macam-macamnya. Dan isian HTML-nya sebagai berikut observasi bla 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 yang nantinya akan diisi ke bagian list kontennya tadi. Iya. Nah, lalu di bawahnya itu ada button tampilkan, yaitu untuk menampilkan inputan kita tadi. Terus di situ ada if jika filenya itu tidak ada atau tanggal value-nya itu tidak ada, maka akan keluar alert peringatan yaitu harap masukkan gambar atau tanggalnya terlebih dahulu. Lalu lanjutin, ada apa aja tadi? Langsung ke variable reader nih bang. Variable reader. Tuh. Nah, variable reader ini digunakan untuk membaca gambar yang setelah filenya berhasil dibaca nanti akan diubah menjadi file base 64 yang nantinya bisa disimpan ke local storage-nya. Lalu mengambil riwayat yang untuk ini cons data lokal JSON. Jadi nanti data yang tadi udah ada nanti diambil lagi lalu ditambah. Jadi seumpama kita tadi input sawit D1 ya. Iya. Nah, nanti itu diambil lagi datanya lalu ditambah data yang baru sawit D2-nya nanti. Iya. Jadi dia nggak akan kehapus dari data yang awalnya ya bang. Terus apa ini? Lanjut ke apa ya? Ini nggak perlu kan? Nggak langsung lanjut ke itu. Hapus semua. Nah, button hapus semua ini digunakan untuk menghapus riwayat data riwayat kita. Dan nanti akan ada peringatan buat confirmnya yaitu apakah yakin ingin menghapus data riwayat observasi. Ya, di sini local storage, remove item. Ketika dia konfirmasi, dia akan remove semua isi yang ada di dalam local storage yang kita bikin tadi ya bang. Oke, selanjutnya mungkin lanjut ke hamburger menu aja ya.
Yes. Hah. Jadi di hamburger menu ini ada view onload function, yaitu tujuannya adalah agar HTML CSS-nya nanti akan dijalankan dahulu. Setelah selesai dimuat, baru akan ngeran si ini JS-nya. Lalu var itu digunakan untuk mengambil elemen yang memiliki ID hamburger dan juga sidebar-nya nanti. Kenapa var bang? Kenapa nggak pakai cons? Karena nanti isinya akan terbawa, makanya jadinya pakai var, bukan pakai cons. Oke, lanjut. Jika H dan juga S, jadi buat mengecek apakah hamburger dan sidebar-nya itu benar-benar ditemukan. Jika nggak ditemukan, maka nggak akan dijalankan. Satu lagi. Ini apa bang? S class list toggle bang. Oh, class list toggle ini berfungsi untuk menambah atau menghapus class. Jika class-nya nanti open, yaitu class open-nya itu belum ada, maka nanti akan ditambahkan. Jika class open-nya nanti udah ada, maka akan dihapus. Misal kayak tadi itu sidebar, kalau kita pencet itu kan sebelumnya itu dia nggak ada Nggak sidebar. ada. Nanti misalkan kita pencet, dia akan ditambahin. Tapi misalkan dia udah ada sidebar open, nah nanti dia bakal dihapus. Dihilangin, ya. Udah, mungkin itu aja ya. Apa perlu HTML dijelasin? Gak usah kali ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup ahli ya. Iya. Oke, mungkin segini aja penjelasan dari proyek UAS kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah buka tadi. Assalamualaikum. Gak apa, gak usah.